adik-adik, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa kan? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggunya. Pastikan adik-adik sudah siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kita ibadahnya di rumah saja, Tuhan Yesus tetap hadir loh adik-adik. Jadi pastikan adik-adik antusias ya untuk memuji dan menyembah Tuhan.
sama Tuhan Yesus. Kita mau undang Tuhan Yesus. Yuk, kita lipat tangannya. Kita mau panggil Tuhan Yesus ya. Sama-sama kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik, ikutin gerakannya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lagi sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, adik-adik kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik kita bilang terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, lipat tangan. Tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pakai hati dan hidup kami, supaya kami boleh berjalan di dalam jalan-Mu, dan kami buka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggunya, yuk kita sama-sama hafalkan ayat hafalan untuk bulan ini dengan tema Tuhan Yesus yang kita andalkan.
Pastinya adik-adik di rumah sudah pada hafal kan? Kak Danifa ada lupa-lupa sedikitnya adik-adik. Nanti tolong bantu kakak ya, katakan dengan keras setiap kata-kata yang kakak lupa. Adik-adik juga bisa baca di sini dan katakan dengan keras setiap kata-kata yang hilang ya. Yuk sekarang kita hafalkan bersama-sama. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya. Wah, keren banget. Adik-adik sudah hafal semua. Sekarang kita mau mulai ibadahnya adik-adik. Yuk, kita sama-sama antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya pasti semuanya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kakak Bella akan membawakan firman Tuhan ya. Adik-adik semangat kan untuk dengar firman Tuhan hari ini? Yuk yang semangat boleh katakan, aku semangat, semangat, semangat. Kakak juga semangat banget nih untuk membawakan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan hati kita dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami semua hari ini, sehingga kami semua dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema dari firman Tuhan hari ini adalah mengandalkan Tuhan setiap saat. Siapa di sini yang setuju kalau kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Coba angkat tangannya. Yeay. Kakak percaya kita semua setuju ya kalau dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Di dalam Alkitab, ada begitu banyak tokoh yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Salah satunya adalah Yosua. Yuk adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama belajar tentang kisah hidup Yosua. Sebelum kakak ceritakan lebih lanjut mengenai kisah hidup Yosua, yuk sama-sama kita baca Yosua 11 ayat 16-23. Judul perikopnya adalah Kemenangan-kemenangan orang Israel. Dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang.
Adik-adik, perikop yang sudah kita baca tadi menceritakan mengenai keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Bangsa Israel, yang merupakan bangsa pendatang saat itu, berhasil menguasai daerah-daerah di tanah Kanaan. Tidak hanya satu, tidak hanya dua daerah, tapi banyak. Bangsa-bangsa lain yang sudah lama menetap di daerah mereka dibuat terheran-heran dengan keberhasilan bangsa Israel dalam menaklukkan tanah Kanaan. Semua ini dilakukan di bawah kepemimpinan Yosua. Siapa itu Yosua? Yosua merupakan abdi Musa yang kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Sejak awal, kalau adik-adik membaca Yosua 1 ayat 1-9, setelah Musa meninggal, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tuhan juga mengatakan kepada Yosua untuk tidak takut, terus taat, dan selalu mengandalkan Tuhan. Yosua memiliki respon hati yang benar. Ia taat dan betul-betul mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tidak heran mengapa bangsa Israel bisa merebut tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Adik-adik, kalau kita pikir-pikir kembali, bangsa Israel saat itu terkenal dengan sikap tidak setianya pada Tuhan. Tidak jarang mereka beribadah kepada dewa-dewa lain, sering mengeluh, dan tidak taat pada ketetapan Tuhan. Bayangkan betapa sulitnya bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel saat itu. Namun, Yosua berhasil membuat mereka tetap taat pada Tuhan. Semua ini bisa terjadi tentunya bukan karena kuat, gagah, dan kepintaran Yosua dalam memimpin bangsa Israel, melainkan karena Yosua selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang ia lakukan. Ia selalu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, baik itu ketika menghadapi perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Tuhanlah yang memimpin Yosua dan memberikan hikmat kepadanya sehingga ia bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bahkan hingga akhir hayatnya, ia tidak lelah untuk mengingatkan kepada bangsa Israel untuk terus setia dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dari kisah hidup Yosua, kita bisa belajar bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Dan pastinya, ia tidak akan pernah mengecewakan. Rancangannya bagi kita adalah yang terbaik. Mungkin hari-hari ini ada banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita, yang membuat kita sedih. Tapi, jangan lupa, kalau kita terus andalkan Tuhan, percaya deh, pasti ujungnya akan selalu baik. Sekarang, pertanyaannya adalah, maukah adik-adik terus mengandalkan Tuhan setiap hari? Kakak harap jawabannya iya. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dari ayat hafalan tadi, kita diingatkan kembali loh adik-adik. Mereka yang mengandalkan Tuhan dan terus berpengharapan pada Tuhan akan diberkati dalam hidupnya, karena Tuhan tidak akan pernah salah dalam menuntun hidup kita. Nah, cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai adik-adik. Adik-adik harus tetap semangat ya. Sampai jumpa di cerita firman Tuhan selanjutnya. Shalom adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah,
kita rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persetujuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, selalu menyertai kita mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.